Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga diberi kelancaran, kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang asal-usul Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jadi, Rembang itu sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang itu terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa atau Jalan Pantura. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya. Lalu berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur di sebelah timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Lalu juga berbatasan dengan Kabupaten Blora di selatan, serta juga berbatasan dengan Kabupaten Pati di barat. Informasi tentang asal-usul Rembang ini ada beberapa sumber atau ada beberapa versi. Kali ini aku bakal ngambil 2 versi. Yang pertama itu berdasarkan manuskrip oleh Mbah Guru. Dari sini dijelaskan bahwa kira-kira tahun Saka 1336 ada orang Campa Banjarmelati berjumlah 8 keluarga yang pandai membuat gula tebu ketika ada di negaranya. Jadi ada 8 keluarga di suatu negara yang pandai membuat gula tebu. Lalu orang-orang tadi pindah untuk membuat gula merah yang tidak dapat dipatahkan. Mereka berangkat melalui lautan menuju arah barat hingga mendarat di sekitar sungai yang pinggir dan kanan kirinya tumbuh tak teratur pohon bakau. Jadi di sekitar sungai itu ada pohon bakau yang tumbuhnya nggak beraturan, jadi lalu lalang gitu. Kepindahannya itu dipimpin oleh kakek Pauidin. Setelah mendarat, kemudian mengadakan doa dan semedi. Kemudian dia memulai menebang pohon bakau tadi yang kemudian diteruskan oleh orang-orang lainnya. Jadi kakek Pauidin tadi ini menebang pohon bakau. Setelah itu orang-orang yang mengikutinya yang menebang. Jadi kayak semacam diberi contoh atau dia dulu yang memulai sebagai pemimpin. Di sungai itu tadi kan sekitarnya ada pohon tembakau, lalu itu menjadi tanah lapang karena pohon bakaunya itu udah ditebang semua jadi tanah lapang. Kemudian dibuat tegalan dan pekarangan serta perumahan yang selanjutnya menjadi perkampungan dinamakan Kampung Kabongan. Jadi yang tempat awal mereka singgah itu sekarang menjadi Kampung Kabongan. Terus pada suatu hari saat fajar menyingsing di bulan Waisaka, orang-orang akan mulai ngerembang atau memangkas tebu. Jadi mereka pindah ke tempat ini itu untuk membuat gula karena emang tanahnya cocok dibuat nanam tebu seperti itu. Karena kan tadi dibuat tegalan itu biasanya kalau di sini itu dibuat nanam tebu. Jadi tebu itu dibuat bisa dijual es tebu atau juga gula merah tebu itu. Sebelum dimulai memangkas, diadakan upacara suci sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun yang akan dipangkas. Jadi mereka mengadakan sembahyang atau semedi di
tempat tersebut sebelum memangkas tebu itu. Jadi mereka itu mau memangkas 2 pohon. Upacara pengeprasan itu dinamakan ngerembang, sampai dijadikan nama kota Rembang hingga saat ini. Itu tadi versi yang pertama. Lalu versi yang kedua itu menjelaskan bahwa pada zaman dulu ada saudagar kaya yang bernama Dampo Awang. Dampo Awang ini berasal dari negeri Cina. Pada suatu hari, Dampo Awang memberhentikan kapalnya di Jawa bagian timur. Dampo Awang sangat senang dengan daerah itu. Dia berniat untuk menyebarkan agamanya di sana. Suatu hari, dia bertemu dengan Sunan Bonang yang merupakan salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada pertemuan pertamanya dengan Sunan Bonang, Dampo Awang memperlihatkan sikap yang tidak baik kepada Sunan Bonang karena dia takut ajaran yang ia ajarkan akan terganti dengan ajaran Islam. Dari kejadian itu, Dampo Awang berniat untuk mencelakakan Sunan Bonang. Dia sangat tidak suka dengan Sunan Bonang. Suatu ketika saat Sunan Bonang ingin melaksanakan sholat asar, Dampo Awang menyuruh pengawalnya menaruh racun ke dalam kendi yang berada di atas meja. Dia mengira kalau Sunan Bonang akan minum air itu, tetapi perkiraannya salah. Sunan Bonang tidak minum air yang ada di kendi itu. Biasanya dia mengaji ketika ia selesai sholat asar. Jadi sia-sia dong udah naruh minum di situ, gak diminum. Gagal dong rencana buat ngeracuninnya. Hari demi hari telah berlalu. Setiap Sunan Bonang mengumandangkan azan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di depan teras rumahnya, masyarakat kagum dengannya. Jadi kan masyarakat ini masih belum banyak mengenal Islam dan bangga kagum melihat Sunan Bonang yang pintar azan, suaranya merdu, yang pandai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya banyak penduduk yang masuk agama Islam. Ketika Dampo Awang mendengar kabar itu, dia jadi marah dan mengutus pengawalnya untuk menjemput Sunan Bonang. Sebenarnya Sunan Bonang tidak mau ikut, tetapi dia merasa kasihan dengan pengawal Dampo Awang. Jika Sunan Bonang tidak ikut dengan mereka, mereka akan dihukum pancung. Jadi pengawalnya itu dipaksa sama Dampo Awang, gimana caranya bisa nggak bisa harus bawa Sunan Bonang ke hadapan Dampo Awang. Akhirnya Sunan Bonang ikut dengan pengawal Dampo Awang untuk pergi ke rumah Dampo Awang. Awalnya Dampo Awang menjamu Sunan Bonang dengan sangat baik. Di balik kebaikan Dampo Awang itu, dia menyimpan rasa benci kepada Sunan Bonang. Dampo Awang menjamu dengan memberikan macam-macam buah-buahan segar dan air yang sangat dingin. Di tengah-tengah perjamuan tersebut, Dampo Awang meminta Sunan Bonang untuk pergi dari daerah tersebut. Tetapi Sunan Bonang menolak permintaan Dampo Awang. Dia tidak ingin meninggalkan daerah tersebut. Mendengar jawaban itu, Dampo Awang sangat marah, mukanya memerah. Jadi, Dampo Awang itu membicarakan dengan baik, istilahnya seperti mengusir dengan cara halus. Jadi mempertamukan Sunan Bonang ke rumahnya, diberi jamuan, setelah itu dia disuruh pergi dari wilayah tersebut. Tapi Sunan Bonang menolak. Lalu Dampo Awang sangat marah karena Sunan Bonang tidak mau meninggalkan atau tidak mau menuruti perkataan dari Dampo Awang ini. Dampo Awang menyuruh pengawalnya untuk menyerang Sunan Bonang, tetapi Sunan Bonang bisa mengalahkan pengawal Dampo Awang.
Dampo Awang tidak terima dengan kekalahannya. Dia kembali ke negeri aslinya dan kembali untuk membalas kekalahannya. Jadi Dampo Awang ini kalah, dia nggak terima, dia balik ke negeri asalnya. Mungkin dia biar lebih kuat atau menyusun strategi agar bisa menyerang Sunan Bonang. Ketika dia sudah sampai di tanah Jawa, dia sangat kaget sekali karena semua penduduk di daerah itu sudah memeluk agama Islam. Jadi, ketika Dampo Awang meninggalkan tanah Jawa, ternyata penduduk setempat itu sudah memeluk agama Islam semua. Dia kembali, dia kaget karena dia awalnya berpikir pulang ke negerinya itu untuk menyusun strategi atau ingin mengalahkan Sunan Bonang, tetapi dia balik ke tanah Jawa, malah penduduknya sudah Islam semua. Dampo Awang sangat marah. Dia mencari Sunan Bonang. Saat Dampo Awang bertemu dengan Sunan Bonang, dia langsung menyerangnya, tetapi dalam waktu singkat Sunan Bonang bisa mengalahkan Dampo Awang beserta pengawalnya. Kemudian Dampo Awang diikat di dalam kapalnya, lalu Sunan Bonang menendang kapal tersebut sehingga kapal tersebut berceceran kemana-mana. Jadi Dampo Awang ini kekuatannya tidak sebanding dengan Sunan Bonang. Sebagian dari kapal itu ada yang di laut. Dampo Awang menyebut kalau bagian itu kerem atau tenggelam. Sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang atau terapung. Kemudian lama-kelamaan penduduk memanggil daerah tersebut dengan sebutan Rembang yang berasal dari kata kerem dan kemambang. Jadi ini ada dua versi. Yang pertama itu tentang yang keluarga tadi, ada 8 keluarga, lalu mereka memangkas pohon bakau, terus juga mereka menebang pohon tebu. Terus yang kedua ini pertarungan antara Sunan Bonang dan Dampo Awang. Bisa dibilang mereka ini sama-sama berjuang untuk menyebarkan agama yang dianut mereka. Jadi sebenarnya niatnya mulia karena mereka merasa bahwa agama yang mereka anut bisa dianut juga oleh masyarakat setempat. Namun Dampo Awang ini merasa tidak suka kepada Sunan Bonang karena dia takut bahwa agama yang disebarkannya bisa kalah dengan agama yang disebarkan oleh Sunan Bonang. Dan Dampo Awang ini menyerang Sunan Bonang, tetapi dia kalah dan jadilah sebutan Rembang. Sekian penjelasan dari aku. Maaf kalau ada salah kata. Terus juga kalau misalnya kalian ada versi lain, kalian bisa nulis di kolom komentar. Kalian bisa ngasih tahu ke aku atau kalian juga boleh ngoreksi kesalahan aku di mana. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.